Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Malam ini Sahabat Kasih mempunyai topik, yaitu saling menolong bersama Pendeta JH. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Topik kita adalah saling tolong menolong. Kita baru saja memperingati lahirnya Pancasila. Pancasila itu apabila dikumpulkan, apabila disarikan, itu menjadi gotong royong. Nah, gotong royong itulah ciri khas daripada Indonesia sejak zaman dulu sekarang. Namun saat ini, gotong royong atau katakanlah saling membantu sudah sangat-sangat minim sekali. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Pendeta? Saling menolong adalah inti daripada kepribadian itu sendiri. Sebenarnya saling menolong ditemukan pada setiap pribadi-pribadi yang hanya menjadi persoalan bagi kita. Terkadang ada benturan-benturan untuk menolong karena kurang mendapat dukungan dari sesama. Akibat kurang mendapat dukungan dari sesama, boleh jadi dia menjadi merasa kerdil, atau boleh juga dia merasa kurang dihargai, sehingga sifat menolong tidak mengalami keterbukaan. Akhirnya sifat baik untuk mau menolong akan dipendam. Nah, kalau kita mau jujur, sifat menolong pasti ditemukan di dalam setiap pribadi. Hanya yang menjadi persoalan seperti yang Bapak bilang, bukan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Itu persoalannya saya kira Pak. Oke, jadi bagaimana caranya supaya bisa ditumbuh kembangkan saling menolong ini satu dengan yang lain? Persoalannya sangat sederhana sekali. Kita katakan bahwa intisari daripada kepribadian manusia adalah saling menolong. Karena apapun katanya, memang kita tidak bisa one man show, tidak bisa berdiri sendiri di dalam kehidupan ini. Dan sifat menolong memang selayaknya kita kembangkan. Ada suatu cerita seperti ini yang berjudul Satu Gelas Susu. Ada seorang bocah kecil yang berjualan setiap hari untuk membiayai sekolahnya. Suatu ketika karena cuacanya sangat panas, maka dia memberanikan diri untuk berhenti di sebuah rumah, dan dia mencoba untuk mengetok dan memanggil yang punya rumah dengan istilah permisi. Yang keluar dari rumah adalah seorang anak gadis, dan anak gadis berpikir bahwa bocah kecil ini sudah lapar dan haus karena dilihat kondisi keringatnya yang sudah banjir. Maka si anak juga memberikan permintaannya dengan mengatakan, "Bolehkah saya dibagikan sedikit air putih?" Maka sang gadis mengatakan, "Tunggu sebentar." Dan sang gadis keluar bukan mengambil air putih, tapi memberikan segelas susu yang sangat besar dan lengkap juga dengan air putihnya. Dan sesudah selesai, si anak mau bertanya, "Berapa utang yang harus saya berikan?" Maka sang gadis mengatakan, "Utangmu sudah dibayar Tuhan lebih dahulu." Maka dengan senang hati, si anak mengatakan, "Kalau begitu, saya permisi dan terima kasih banyak." Tak lama kemudian, anak kecil menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Dan suatu ketika juga si anak gadis tadi sudah menjadi rentan tua dan dia mengalami sakit kropos tulang. Dan dia berobat ke suatu rumah sakit yang jauh dari kotanya. Ketika dokter Howard Kelly, inilah anak kecil dulu, melihat data-data daripada si ibu ini, mengenali mukanya, maka tanpa sadar dokter Kelly memberi perhatian yang sangat serius. Sang ibu ini menjadi ketakutan karena rumah sakitnya sangat besar, dan dia pikir bahwa dia tidak akan sanggup lagi untuk membiayai dan membayar biaya perobatannya. Sehingga ketika masa perawatannya sudah selesai, maka sang ibu mulai kambuh lagi sakitnya karena stresnya sudah muncul. Tapi administrasi dipanggil, coba ditanya, "Berapa utang yang harus saya bayar?" Maka Dr. Howard Kelly
memberi isyarat bahwa kwitansi dikeluarkan semua, tapi di dalam kwitansi ada catatan sedikit, sudah dibayar dengan 1 gelas susu. Maka kwitansi ini diberikan kepada sang ibu. Sang ibu melihat bahwa ini siapa? Kok biaya perobatan dibayar dengan segelas air susu? Maka Dr. Howard Curley datang kembali menemui ibu ini. Maka mereka saling berpelukan. Dan ini adalah pertolongan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ini adalah sifat menolong. Artinya, buat daripada pertolongan kita barangkali bukan 1-2 tahun, tapi yakinkanlah kita mau menolong karena kita sudah terlebih dahulu menerima pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Itu intinya, Pak. Baik, terima kasih. Artinya menolong ini bukan karena ada sesuatu yang dimaksud ya, tetapi secara ikhlas dan sebagainya sehingga muncullah pertolongan itu, Pak ya. Bahasa sederhana, jika yang kita tolong tidak memberi respon dengan baik, kita yakin bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memperhatikan, bahkan menganugerahkan hati yang baik sehingga kita mampu untuk menolong. Baik, terima kasih Pak. Demikian pemirsa Batam TV di rumah, marilah kita saling menolong sehingga kita akan peduli kepada orang lain sehingga mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih.
Batam TV, Jembatan Hati.